Halo semuanya, Sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan salah satu topik yang paling banyak diminta baik di Instagram ataupun juga komentar di YouTube ini adalah mengenai keterangan Yoris pada saat diwawancara Mbak Popi ya. Ada salah satu kata yang dinilai oleh sebagian netizen itu kayaknya keceplosan dan mengandung kebenaran. Ini pertanyaannya adalah mengenai Yoris ngelihat kucing nggak sih di malam kejadian itu, dan Yoris mengatakan iya begitu. Ini ada salah satu nih netizen yang memberikan breakdownnya kayak emang ada piara kucing? Iya. 3 nengok istri pas malam itu ada kucingnya. Nah kemudian netizen kan langsung bercabang-cabang kan ya, ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang pro dengan Yoris bilangnya itu hanya keceplosan aja, maksudnya salah ngomong, salah ucap, mungkin tidak mendengarkan pertanyaan dari Mbak Popi secara detail karena kan pakai masker, itu bisa masuk akal. Atau yang kontra dengan Yoris bilangnya bahwa wah ini adalah kayak alam bawah sadar Yoris ini keceplosan gitu, dan menduga bahwa Yoris malam itu tidak tidur gitu. Ini bagi yang kontra. Oke, terlepas pro dan kontra, alangkah baiknya kita coba lihat dulu videonya. Akan aku lihat dan juga analisa. Ini adalah video yang diupload September 29, 2021. Jadi sekarang November, sudah hampir 2 bulan yang lalu kan ya. Nah, kita coba lihat dulu bagian ini. Ini adalah bagian bersama istrinya Yoris dan juga Yoris. Ini menceritakan tentang mimpi ya. Istrinya Yoris itu mengaku beberapa kali didatangi kedua almarhumah dan menceritakan ada beberapa hal di situ, dan menggambarkan intinya adalah kerinduan dan mau pamit lah. Itu adalah bunga-bunga tidur mimpi. Apakah itu ada makna atau tidak? Itu bukan topik yang kita bahas, tapi yang akan kita coba analisa adalah bagian di mana Yoris mengatakan bahwa menjawab pertanyaan iya ada malam itu. Ini yang menjadi persoalan. Oke, kita simak dulu ya beberapa cuplikan berikut ini. Kasihan itu kucingnya kayak gitu. Kan kucingnya udah nggak ada, udah dikasihin. Oke. Kucingnya kan sudah nggak ada, sudah dikasihin. Ini adalah konteksnya lagi ngomong tentang mimpi kan ya. Kucingnya sudah nggak ada, sudah dikasihin. Bisa aja dikasihin ke polisi atau ke orang lain. Ini di tanggal 29 September. Dan kita juga baru tahu ya beberapa hari terakhir ini bahwa di tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah terjadinya kasus pembunuhan itu, kita ketahui bahwa Pak Mulyana itu diminta oleh tim penyidik, Pak Yosep juga menurut pengakuan mereka, untuk mengambil kucing yang berada di rumah TKP. Dan kita ketahui ternyata memang Amel itu memiliki beberapa kucing, tidak cuma satu aja. Kalau di 29 September dikatakan kan kucingnya sudah nggak ada, sudah dikasihin gitu. Itu artinya berarti memang benar nih keterangan dari istrinya. Memang kucingnya kan sudah diambil nih sama Pak Mulyana. Ada yang katanya dirawat di beberapa orang gitu, bisa kantor kepolisian atau apapun. Ya itu bukan fundamentalnya, intinya sudah tidak ada lagi kucingnya di rumah tersebut. Ini menurut aku yang dikatakan istrinya adalah mengandung kebenaran ya. Karena betul dengan konteks yang kita baru ketahui beberapa hari terakhir ini. Malam itu ada. Oke. Kan tadi piara beberapa kucing, dijawabnya 3. Dan malam itu ada. Oke. Malam itu ada. Malam itu reverse-nya adalah ke tanggal terjadinya kasus pembunuhan itu. terus sekarang kucingnya Yang kuning kayaknya ke tetangga terus deh. Kucing. Oke, kemudian adalah ekspresi nih, ekspresi dari sang istri Yoris ini juga menjadi perdebatan. Katanya ada yang bilang bahwa ekspresi istrinya Yoris itu speechless gitu. Oke, ini penuh dengan sangat subjektivity. Coba aku replay lagi agar melihat maksud konteksnya seperti apa. Ada sih. udah nggak ada, udah dikasihin. Katanya ada merah kucing. Iya. Malam itu Ada sih. terus sekarang kucingnya Oke. Pas malam itu ada. Dan oke, Mbak Popi ini bilangnya pas malam itunya suaranya jelas nggak sih? Coba kita simak lagi ya. udah dikasihin. Katanya ada merah kucing. Iya. Malam itu Ada sih. Oke, ini sangat jelas ya, dan yang dikatakan Mbak
Poppy juga cukup jelas ya, pas malam itu ada. Bukankah Yoris kan pada malam itu pengakuannya adalah di rumah ya, tidur ya? Karena memang di tanggal 17 Agustus tersebut memang mereka baru aja ngaliwet ya, atau gathering lah dalam bahasa Inggrisnya gitu, bersama kedua almarhumah. Ini bagian yang keceplosan atau memang bagian hanya yang kesalahan kata-kata? Oke. Ya, kalau menurut teman-teman ada yang pro dan kontra karena sudah aku bahas di awal tadi. Kalau menurut aku sendiri agak susah ya untuk menilainya karena pasti nih akan ada yang menyerangku. Ya, oke. Coba aku play lagi ya sebelum aku memberikan pendapatku apakah ini keceplosan ataukah memang ini adalah alam bawah sadar. Coba kita simak bersama ya. Laura beresin, kasihan itu kucingnya kayak gitu. Kan kucingnya udah nggak ada, gitu. Udah dikasih. Katanya ada berak kucing. Iya. Bukan 3 malam itu? ada. Ada. Ada 3. Terus sekarang kucingnya? Yang kuning kayaknya ke tetangga terus deh. Kucing. Kalau sedikit cari mah nggak tahu deh. Dikasihin. Sama polisi. Terus yang satu lagi yang kecil lah ada di polisi. Ada polisi. Tapi rencananya gimana tuh rumah mau tempatin? Oke. Kalau menurut aku ini adalah tidak terlalu fundamental ya. Jadi setelah aku melihat semuanya ini, menurut aku yang dikatakan Yoris pada saat malam itu ada, itu konteksnya mungkin dia berlogika. Maksudnya gini, bukan berarti pada saat Yoris mengatakan ada, itu malam itu dia menyaksikan, dia ada di lokasi, bukan. Tapi lebih karena memang diketahui kedua almarhumah tuh punya beberapa kucing dan sampai setelah hari kejadian pun Yoris sepertinya masih melihat dan dibuktikan juga dengan di 19 Agustus masih diminta tim kepolisian untuk mengambil kucing. Pada saat datang ke sana pun mengambil kucing Pak Mulyana dan juga Pak Yosep, Yoris pun juga ada. Jadi menurut aku bagian ini adalah bagian secara pikiran logika karena di tanggal 19 aja kucingnya masih ada di sana. Kemudian sebelumnya juga karena dia adalah anak dan juga kakak ya dari kedua korban, juga ada melihat 3 kucing tersebut. Jadi menurut aku bagian ini bukan terlalu hal yang sangat fundamental ya. Ini adalah pendapatku netizen yang terhormat. Jadi kalau kalian berpikir enggak Anjas, menurut aku itu keceplosan, kayaknya alam bawah sadarnya, atau yang setuju dengan pendapatku ya itu adalah hak kalian. Tapi kalau menurut aku ini adalah salah satu bagian yang tidak terlalu menjadi permasalahan ya. Ini hanyalah logikanya Yoris. Di tanggal 19 kucingnya memang ada, otomatis di tanggal 18 malamnya juga pun ada di sana karena memang itu adalah kucing yang dipelihara oleh kedua almarhumah di sini. Itu menurut aku sih yang harus digarisbawahi. Dan menurut aku juga gini, hal ini bukanlah hal yang begitu sangat nyata gitu. Ini adalah hal yang subjektif kan ya, bisa multi interpretasi seperti itu. Dan kalau kita melihat juga kan ya, dari ini kan konteksnya setelah 40 hari kejadian. Jadi 40 hari kejadian tuh kita ketahui kan ya, ini adalah konteks di 29 September di mana sudah mulai banyak nih terjadi, media itu sudah mulai meliput Yoris, terus juga keluarga besarnya, media dari TV One, Metro TV, kemudian juga Kompas TV, itu sudah banyak yang meliput mereka, dan ini adalah awal-awal kejadian. Aku bisa maklumi ya, dan saat itu juga selain media-media besar, juga banyak para YouTuber yang datang untuk mewawancarai dan mereka sangat welcome sekali. Itu artinya juga konsentrasi mereka pasti sangat terpecah banget, apalagi juga dengan Yoris gitu kan ya, meladeni banyak sekali wawancara begitu. Itu menurut aku juga menjadi kendala. Kadang kalau kita di depan kamera ada beberapa hal yang terselibet atau hal yang maksudnya bukan seperti itu tapi terkesannya seperti itu. Jadi aku pun juga sama saat ngomong itu juga ada beberapa kata yang mungkin maksudnya bukan itu tapi keluarnya itu. Dan hal ini juga sama sih menurut aku hal yang sangat subjektif dan tidak bisa dijadikan bahwa tuduhan Yoris malam itu di tanggal kejadian ada di lokasi kejadian, karena itu kan adalah berusaha yang ingin disampaikan oleh mereka yang kontra atau yang mereka curiga dengan Yoris bahwa dia adalah terlibat. Kemudian juga muncul nih kan isu-isu di luar sana mengatakan mungkin saja karena ada beberapa orang yang mengatakan di channel YouTubeku juga bahkan kirim pesan email mengatakan bahwa Yoris ini
diduga gitu katanya memiliki kecemburuan dengan Amel karena Amel ini disayang oleh ibunya, oleh ayahnya, dan juga dimanjakan begitu. Mungkin terjadi kecemburuan begitu, tapi hal tersebut menurut aku tidak terlalu kuat landasannya. Ya mungkin aja dalam keluarga pasti ya namanya kakak dan adik ada hal yang problem sedikit seperti itu, tapi kalau hanya karena masalah itu kemudian menjadikan alasan untuk melakukan eksekusi, menurut aku itu terlalu dangkal dan juga terlalu cetek. Tapi itu semua adalah asumsi, aku katakan, karena data-data yang kita peroleh di media itu mungkin hanya sekitar 50-60% saja. 40% dalam sebuah kasus itu adalah angka yang besar sekali. Ada banyak data-data yang fundamental yang mungkin hanya ada di berita acara pemeriksaan. Tapi kita lihat nanti siapakah yang benar-benar menjadi tersangka dalam kasus ini, karena ini sudah hampir 3 bulan ya, dan harusnya sih kalau hitung-hitungan logika ya, tim kepolisian tuh sekarang sudah menemukan lah, sudah banyak barang bukti yang ditemukan, tapi memang barang bukti tersebut harus diverifikasi apakah ini barang bukti yang valid atau tidak begitu. Dan kita lihat nanti sampai kapan ini tim penyidik akan menahan, mengumumkan siapakah tersangkanya. Yang pasti kita nggak mau melihat bahwa orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya. Kita lihat apakah kubu Yoris Danu ataukah kubu Bu Mimi dan juga Pak Yosep, atau ada orang ketiga di luar dari keluarga besar mereka ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Ini yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan tinggalkan komentar kalian dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku sering bahas mengenai kasus Subang secara live di sana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terakhir jangan lupa subscribe. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.